Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Irba Sabita dengan NIM 24108020107. Saya dari kelas C, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan dan bilangan. Nah, himpunan merupakan suatu kumpulan atau gagasan dari sejumlah objek, di mana objek yang mengisi himpunan disebut anggota, elemen, atau unsur. Nah, himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf besar seperti A, B, C, dan D. Nah, jika objek dalam himpunan dilambangkan dengan huruf-huruf kecil seperti A, B, C, D. Untuk penyajian himpunan, yaitu menyantumkan seluruh objek yang menjadi anggota suatu himpunan. Contohnya A, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti himpunan A beranggotakan bilangan-bilangan bulat positif 1, 2, 3, dan 5. Setiap himpunan tertentu dianggap terdiri dari beberapa himpunan bagian yang masing-masing mempunyai anggota. Nah, himpunan besar tadi dinamakan himpunan universal dan dilambangkan dengan notasi U. Nah, di sini juga ada contoh dari Bapak dosen saya. Kemarin ada contoh itu himpunan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, yaitu himpunan Perbankan Syariah 2024. Itu setelah itu ada himpunan FEBI atau himpunan UIN keseluruhan fakultas-fakultas gitu. Nah, selanjutnya itu ada himpunan yang universal, yaitu universal itu memuat elemen dari semua himpunan tersebut. Jika himpunan pemerintahan yaitu ke universal, setelah itu ke anggota dan pemerintahan. Untuk klasifikasi buku lapangan usaha Indonesia, dalam konteks ekonomi, sebenarnya ilmu yang mempelajari perilaku Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dengan sumber daya terbatas. Maka dari itu, pembuatan himpunan berkonsekuensi dari satu pembuatan himpunan yang harus benar-benar prioritas. Sebaik-baiknya penjelasan yaitu pekerjaan seseorang pedagang yang mulia tetapi dengan syarat kejujurannya. Contohnya pedagang sayur yang akan berdampak pada ekonomi. Selanjutnya dalam konteks himpunan ada operasi himpunan juga. Yang pertama ada operasi himpunan bilangan gabungan. Nah, ini masih terkait contoh tadi ya, yang PS24. Nah, jika di bilangan gabungan ini jadi himpunan kelas A sampai kelas D. Nah, untuk operasi irisan itu contohnya kayak jenis kelamin, umur, dan asal daerah. Untuk operasi selisih, yaitu selisih dari himpunan kelas A dan kelas B. Nah, yang terakhir ada operasi pelengkap nih. Nah, jika operasi pelengkap itu adalah himpunan kelas A, B, C, dan D adalah operasi himpunan yang berisi semua elemen dalam suatu himpunan. Nah, jadi ini kan matematika ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi kan. Jadi untuk himpunan operasi yang berkaitan ekonomi seperti contohnya perusahaan FMCG, Fast Moving Consumer Goods, yaitu Unilever. Nah, himpunan universal U yaitu perusahaan FMCG Unilever. U memiliki himpunan seperti A yang pertama PT Unilever Indonesia Tbk, yang kedua ada B PT Unilever Ochimical Indonesia, terus yang ketiga adalah C PT Unilever Food Solution. Nah, maka dapat dikatakan bahwa U terdiri dari himpunan A, B, dan C. Nah, jika analisis data, misal A 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan B 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 itu jika dimasukkan dalam gabungan itu maka akan digabungkan jadi
menjadi 1. Jadi untuk keseluruhannya A dan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pada operasi selisihnya yaitu bagian A yang tidak ada di bagian B seperti 4 dan 5. Untuk irisannya yaitu dimana bagian luas A dan juga bagian B itu, jika yang irisan itu kan operasi himpunan yang menghasilkan himpunan yang memuat semua anggota yang sama-sama dimiliki. Jadi untuk operasi irisan itu yang sama-sama memiliki yaitu 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya ada pelengkap nih. Nah, kalau pengelengkap itu adalah himpunan yang berisi semua elemen dalam semesta, tetapi tidak ada dalam himpunan tertentu. Simbol yang digunakan itu untuk pelengkap adalah A atau AC. Nah, contohnya itu kalau di pelengkap, maka yang himpunan semesta U memiliki anggota bilangan yaitu A 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan A itu menjadi 7, 8, 9, 10 itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya materi dan contoh tentang himpunan. Selanjutnya ada sistem bilangan, di mana bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pecacahan dan pengukuran. Nah, bilangan ini disimbolkan dengan angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, bilangan ini juga ada bilangan nyata dan bilangan hayal. Yang bilangan nyata adalah bilangan yang digunakan untuk mengukur kuantitas, jarak, suhu, dan lain-lain. Nah, untuk bilangan hayal sendiri dilambangkan dengan I, atau bilangan yang digunakan untuk mencuri akar kuadrat bilangan negatif. Di sini juga ada bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dalam bentuk A per B dengan syarat-syarat tidak boleh sama dengan O. Setelah itu ada bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dengan B atau O. Dengan kata lain, bilangan irasional memiliki desimal, tak terulang, dan tak terhingga. Jadi ada dua tersebut yang dari bilangan nyata. Selanjutnya, jika untuk bilangan yang hayal itu pertama ada bilangan bulat. Bilangan bulat yang ditulis tanpa desimal atau pecahan, contohnya 21, 4, 0, 3. Itu himpunan bilangan bulat terdiri dari angka 0. Semua bilangan bulat positif dan invers diaktifnya semua bilangan bulat negatif. Ada bilangan pecahan juga, bilangan yang menganjurkan bagian dari keseluruhan dinyatakan pada bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 2 per 5, terus 7 per 10, 4 per 6, dan lain-lain. Nah, dari bilangan bulat tadi ada bilangan asli. Nah, bilangan asli itu bilangan bulat yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Contohnya 1, 2, 3, 4 gitu dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu bilangan bulat non negatif yang dimana dari angka 0 dan seterusnya. Contohnya ya 0, 1, 2, 3 gitu. Nah, yang ketiga ada bilangan prima, yaitu bilangan bulat lebih dari 1 dan hanya dapat dibagi 1 dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 1 sampai 100 ya. Nah, itu bisa 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Untuk operasi bilangan yang pertama ada kaidah komunitatif, yaitu kaidah yang menyatakan urutan penjumlahan atau perkalian dua angka yang tidak mengubah hasil akhir. Nah, contohnya jika penjumlahan 4 tambah 7 sama dengan 11. Nah, jika dibalik 7 tambah 4 sama dengan 11, yang tidak mengubah hasil akhirnya pokoknya. Jika perkalian juga gitu sebaliknya, 3 kali 7 sama dengan 21. Jika dibalikkan tetap sama hasilnya juga, 7 kali 3 sama dengan 21. Nah, yang kedua ada kaidah asosiatif, di mana kaidah yang menyatakan hasil penjumlahan atau perkalian yang tidak berubah jika angka-angkanya itu dikelompokkan lagi.
Contohnya adalah buka kurung 3 kali 5 dan kali 4 sama dengan 60. Jika dibaliknya juga 3 kali buka tutup kurung 5 kali 4 sama dengan 60, itu jika perkalian. Sebaliknya juga dengan penjumlahan. Nah, yang ketiga ada kaidah pembulatan, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa jika A plus C sama dengan B plus C, maka A sama dengan B. Jika A kali C, B kali C, maka A, C atau 0, maka adalah A sama dengan B. Contohnya, jika penjumlahan 5 tambah 9 sama dengan B tambah 6. Nah, jika perkalian 8 kali 9 sama dengan B kali 9. Nah, yang keempat yaitu kaidah distributif, di mana kaidah yang menyatakan bahwa perkalian suatu suku dengan jumlah suku dalam tanda kurung yang dapat dipecah menjadi perkalian dengan masing-masing suku lalu dijumlahkan. Nah, untuk unsur penyama merujuk pada unsur penyama dalam penjumlahan, yaitu bilangan yang dijumlahkan, seperti A plus 0 sama dengan A dan A kali 0 sama dengan A. Nah, mungkin dari sini sekian. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau materi yang saya sampaikan masih belum lengkap, ada yang masih kurang jelas juga. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.